Makanya ketika lahir itu yang apa? Yang teknik, yang apa namanya? Orang Jawa bilang nyetai. Jadi ngambilkan apa namanya kurma dari mulutnya, ngasihkan itu Nabi. Artinya memang masih muda. Tapi ini sebenarnya sepupu dengan Rasulullah. Karena Abbas itu pamannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alta fas'alillah. Dan jika meminta siapa kamu, mintalah kepada Allah. Jangan pada selainnya. Musyrik nanti. Amma qalu, adapun dawuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza sa'alta fas'alillah. Fa innahu, maka bahwasanya itulah mustamsaka. Tidak ada yang bisa dijadikan sebagai pegangan apa fihi di dalam apa namanya fihi di dalam hadis tadi. Wala dalila, dan tidak ada dalil liman isuali untuk mencegah, meminta awit tawassul, ya tawassul. Waman fahima min dhahiri man as-su'al. Waman, siapa orang itu fahima, memahami siapa man min dhahiri, dari dhahirnya hadis, man as-su'ali, pada larangan apa namanya meminta, minal ghairi, dari selain Allah, mutlakon, secara mutlak, auman at-tawassuli, atau larangan untuk menjadikan perantara bil ghairi, dengan selainnya atau selain dirinya, atau apa namanya alal itlaqi, secara mutlak, faqad akhta'a, maka sungguh telah menyalahkan siapa apa namanya siapa Nabi at-tariqa, pada jalan, wa ghalata, dan apa namanya menyalahkan. Atau gini-gini saja, waqad akhfa, maka sungguh telah menyalahkan siapa man at-tariqa, pada jalan, wa ghalata, dan menyalahkan siapa man nafsu, pada dirinya, kullal mughalatati, dengan seluruhnya kesalahan. Wa dzalika, adapun demikian, faqad akhta at-tariqa, itu li'annaman, karena sesungguhnya orang ittakhadha, yang menjadikan siapa man, atau mengambil al-anbiya, pada para nabi wassalihin, wasilatan, menjadi perantara ilallah, kepada Allah, lijalbi khairin, karena untuk menarik kebaikan minhu, dari Allah azza wa jalla, au daf'i syarrin, atau untuk menolak keburukan, kadzalika, seperti minhu azza wa jalla. Bahwa maka adapun man itu laisa, bukanlah siapa man itu illa sa'ilan Allah, kecuali orang yang meminta Allah, kepada Allah wahdahu, pada sendirinya. Jadi orang yang bertawasul itu bertawasul kepada Nabi, kepada para Rasul, kepada para apa namanya orang-orang salih, itu mereka itu juga pada hakikatnya meminta kepada Allah. Ayyasira, sekiranya mempermudah siapa Allah, lahu bagi man, ma, pada perkara, tolapa, yang meminta siapa man pada ma, au yasrifa, atau memperlakukan siapa Allah dari man, pada perkara sya'a, yang berkehendak siapa Allah, mutawassilan, kali orang yang tawasul ilai, kepada Allah, biman, dengan orang tawassala, yang tawasul siapa man bihi, dengan apa namanya bihi, dengan apa nama tawasul, man bihi, dengan apa namanya tadi ya, madhkurun min, atau mutawassal bi. Bahwa adapun man fi dzalika, di dalam demikian tawasul tadi itu akhidun, orang yang mengambil bisa babi, dengan sebab, alladzi wada'ahu, yang telah meletakkan pada sebab siapa Allah, lian jaha, supaya
supaya apa namanya beruntung atau menang siapa al-abidu hamba fi qada'i hawaijim, di dalam memenuhi hak-haknya abid minhu dari Allah azza wa jalla. Waman akhadha bisababi, waman siapa orang akhadha mengambil siapa man bisababi dengan sebab Allah di amar yang perintah siapa Allah bisulukihi dengan menempuhnya sabab linaili judihi untuk mendapatkan dermawannya Allah, fama sa'ala maka tidak meminta siapa man asbab pada sebab, bal sa'ala balik meminta siapa man wadi'ahu pada yang meletakkan sebab tadi itu. Faqalul qaili maka ada pun ucapannya orang yang mengatakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah, uridu berkehendak siapa aku antaruda sekiranya mengembalikan tuan aini pada mataku, au yazula atau hilang anna dari kami apa bala ubala, au ayyudhiba atau ayadhaba atau sekiranya hilang apa marodi sakitku. Ada yang datang kepada hati-hati yang dulu kan sudah itu, ada orang yang minta dikembalikan matanya atau kesusahan dihilangkan atau supaya sembuh. Nah itu kan kepada Nabi. Famakna dzalika maka adapun maknanya demikian uridu an tarudda aini, itu tolabu hadil asyai, yaitu mencari beberapa perkara ini minallah dari Allah, biwasitati syafaati rasulihi dengan perantara syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa adapun uridu antarudda ila akhiri itu kaqauli seperti ucapannya qail ud'uni bikada, doakan untuk aku bikada demikian. Wasfa dan berilah syafaat di kepadaku bikada dan sekian. La farqa tidak ada perbedaan itu maujud bainahuma antara keduanya tadi, antara keduanya uridu antarudda tadi itu huma sama ittakhadha al-anbiya was shalihin wasilatan tadi itu di atas. Illa anna hadhihi, hanya saja sesungguhnya hadhihi yang ini uridu antarudda itu asrahu lebih jelas fil muradi di dalam maksudnya min dzalika daripada demikian yang di atas tadi. Wa mithluhuma adapun persamaan keduanya di atas tadi bidzalika di dalam demikian tolak itu awdahu lebih jelas. Qaulul mutawassili wa mithluhu fi dzalika awdahu wal murad mana tadi wa mithluha fi dzalika awdahu lebih jelas. Qaul mutawassil, adapun ucapannya orang yang bertawassul, Allahumma inni as'aluka binabiyika taisiraka, dan dimudahkan demikian mimma dari perkara yang fa'u yang bermanfaat apa ma'audafa atau menolak apa ma kada demikian minasyari dari keburukan. Fal mutawassilu maka ada orang yang tawassul fi dzalika dalam demikian Allahumma inni as'aluka tadi kulli seluruhnya dzalik itu masalah. Tidaklah meminta siapa mutawassil fi hajati dalam hajat mutawassil illallah kecuali kepada Allah azza wa jalla. Wa bihadza, dan karena ini mazkur penjelasan di atas taklamu ngerti siapa kamu annal ikhtijaja sebetulnya mengambil hujjah alamat itawassul di atas dilarangnya tawassul biqauli dengan dawuhnya Nabi alaihi wasallam idza sa'alta fas'alillaha wa adapun al-ikhtijat itu mughalatun adalah salah fi hamlil hadis di dalam memahami hadis. Jadi Nabi ketika mengatakan fa idza sa'alta fas'alillaha bukan berarti orang itu tidak boleh menjadikan tawassul
Kalau gitu minta langsung pada Allah saja, jangan. Jadi itu salah memahami kalau alamat atas perkara wadapun ma itu zahirul fasadi adalah jelasnya kerusakan. Min anau dari sesungguhnya itulah yasihu tidak salih ahadin bagi seorang apa ayas Allah sekiranya minta siapa ahad ghairallah pada selain Allah syai'an sama sekali. Fa inna man maka sesungguhnya orang fahima yang memahami siapa man hadza pada ini yaitu la yasihu li ahadin ayas Allah ghairallah syai'an minal hadithal haq takut akhtoa maka sungguh telah menyalahkan siapa man apa namanya al-khoto'a pada dengan kesalahan kulau seluruhnya khoto' wa yakfi dan mencukup fi bayanil khoto'a apa anal haditha sesungguhnya hadis nafsahu sesungguhnya hadis itu innama huwa bahwa saya hadis itu jawabun ada jawaban dari Nabi SAW li su'al Ibni Abbasin pada pertanyaan Ibni Abbas rawil hadisi yaitu rawinya hadis itu ba'da tashwiki Rasulillah setelah apa namanya sangat inginnya Rasulullah SAW ayas alau sekiranya tanya siapa Ibnu Abbas kepada Nabi fa'inna maksud Nabi itu kalau ada usia ya gulam wahai anak ketua memang Ibnu Abbas itu masih anak-anak makanya ketika lahir itu yang apa yang teknik yang apa namanya orang Jawa bilang nyetai jadi ngambilkan apa namanya kurma dari mulutnya ngasihkan itu Nabi artinya memang masih muda tapi ini sebenarnya sepupu dengan Rasulullah karena Abbas itu pamannya paman yang muda ala u'allimka adakah belum mengajari aku kepadamu kalimatin pada berkalimat yang fauka yang memberikan manfaat kepadamu siapa Allah bina dengan kalimat fa'i tahridin jadi jawaban dari itu maka adapun mana-mana dorongan ala su'ali atas permintaan itu ajmalu lebih bagus min hadza daripada ini ala u'alluka Kala berkata siapa Ibnu Abbasin balanggi dia ketika pertanyaan dari Allah dari apa sesuatu yang nafi maka jawabnya adalah bala wajib maka menjawab siapa Nabi pada Ibnu Abbas alaihissalam biadal hadisi dengan hadis ini alladzi yang mana minhu dari hadis hadil jumlah itu adapun jumlah ini walau jaroina dan jika memberlakukan siapa kami ala hadzal wahmi atas kesalahpahaman ini masokha maka tidak benar ala muqtadau atas ketentuannya hadzal wahmi apa ayat salah sekiranya bertanya siapa jahilun orang bodoh aliman pada orang alim tidak boleh kalau tanya langsung kepada Allah saja jangan kepada orang alim wala waqiun dan juga tidak boleh orang yang jatuh fi mahlakatin di dalam kerusakan lautan minta pertolongan tidak boleh langsung minta kepada Allah miman dari orang tatawaqaf yang menjadi tenti apa najatu selamatnya waqi ala ihwatati atas menolong man walada inun juga tidak boleh orang yang hutang madinan pada orang yang hutangi kodoan kodoama pada walada inun dan juga tidak orang yang menghutangi madinan pada orang yang hutang kodoama pada membayar perkara alaihi yang menjadi kewajibannya madin wala mustaqridun dan juga tidak boleh orang yang memberi hutang kordon pada hutang walam masokha dan ketika apa namanya sah linasi bagi manusia walam masokha dan sungguh tidak maka tidak dan tidak sah apa linasi apa yas'alu
yaumul kiamat apa yang selalu segera minta siapa nas an nabi pada para nabi asyafaat, maka juga tidak boleh minta syafaat kepada nabi, mintanya langsung kepada Allah. Wala soka jangan juga tidak boleh apa ayat anu tadi itu di nabi wala soka dan nabilah Isa apa ya umroh sekiranya perintah siapa Isa kepada nas bisu aliha dengan minta syafaat sayyidul mursalin pada tuannya para utusan alaihi wa alaihimussalatu wassalam. Fa inna dalila, jadi kalau difahami hadis tadi secara tekstual ya maka tidak boleh semuanya, sebab tidak boleh minta tolong pada orang, tidak boleh, harus kepada Allah langsung ya. Fa inna dalila, maka sungguh dalil ala hadzal wahmi atas kesalahpahaman ini alladzi tawahhamu yang mana salah paham siapa nasu pada hadzal wahmi itu amun adalah dalil yang am yasmalu yang memuat apa dalil ada masih khatimah pada tidak benarnya perkara karena yang telah menuturkan siapa kami pada wama dan perkara lam minadzukurhu yang belum menyebutkan siapa kami kepada fa'in qalu, maka jika berkata siapa nas innal mamnu'a sesungguhnya perkara yang dilarang itu nama huwa bahwasanya huwa adapun mamnu itu soalul anbiya, yaitu meminta kepada para nabi wassalihin min ahlil kubur fi barazikhihim di alam barzahnya anbiya wassalihin li'annahum karena sesungguhnya anbiya salihin ahlil kubur itu waru khatirin. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa tidak boleh tawasul atau minta tawasul kepada orang-orang yang sudah meninggal karena udah tidak bisa apa-apa katanya itu. Waqad sabaqo dan sungguh telah lewat aparat dzalikal wahmi, menolak pemahaman tadi mabsuton dengan panjang lebar. Wa ijman wadapun globalnya raddu hadzal wahmi itu innahum sesungguhnya para nabi itu, para sholihin itu ahyaun adalah orang-orang yang hidup qadiruna. Sami'una, ada sami'una yang mendengar, qadiruna yang mampu, ala syafaati ala syafa'a wa du'a dan doa. Jadi karena mereka itu ya hidup hanya di alam berbeda saja, alam berbeda itu. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun itu. Wa khayatum, adapun kehidupan mereka itu khayatun barzakhiyatun, laikotun yang patut bimakomihim dengan makomnya para nabi dan seterusnya. Yasikhu sahbiya dengan makomihim apa naf'uhu memberikan manfaatnya anbiya sholihin bidu'ai dengan doa dan istighfar. Fal munkir, maka ada pun orang yang ingkar lidzalika pada demikian sikhu biha naf'uhum bidu'ai itu akhafu akhwalihi adalah lebih ringannya keadaannya mungkir. Anau sesungguhnya mungkir itu jahilun, itu paling minimal itu orangnya bodoh, kalau enggak ya gila lah kira. Bima dengan perkara kata yang hampir-hampir itu yulhaku disamakan bil mutawatir dengan mutawatir min sunnati dari sunnahnya Nabi alaihi wasallam ad-dali yang menunjukkan ala anna mautal mu'minin sesungguhnya orang-orang matinya orang mukmin itulah bagi mereka fi hayatihim di dalam kehidupannya mukminin al-barzakhiyah al-ilmu mengetahui basama mendengar wal qudratu dan mampu alat doa atas doa bama dan perkara syaa yang mengendaki siapa Allah pada minat tasarrufati dari beberapa tasarruf. Fama dhannu,
Fama maka adapun apa itu adzannu dugaan bi akabir ahli barzakhi dengan para pembesar-pembesar ahli barzakh minan nabiyyin wa sairi shalihin dan seluruh orang-orang saleh.